Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan Shalom. Tuhan memberkati semua kita yang mengambil bahagian dalam persekutuan di rumah Tuhan yang kudus pada pagi hari ini. Kita masih ada dalam minggu-minggu penampakan dan sekaligus ada dalam perayaan bulan budaya yang oleh Gereja Masehi Injili di Timur bulan Mei ditetapkan sebagai bulan budaya. Bacaan sebagaimana yang sudah kita baca dan dengarkan bersama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan tema yang diberikan kepada kita adalah penampakan Yesus Kristus memperteguh iman umat berbudaya. Memang Yesus harus menampakkan diri berulang-ulang kali untuk meyakinkan murid Tuhan pada saat itu, dan kita pun ada dalam peringatan akan kebangkitan Yesus supaya iman kita diteguhkan. Karena kebangkitan Kristus adalah pokok iman yang paling penting dalam kehidupan iman orang Kristen. Tanpa keyakinan akan kebangkitan Kristus yang hidup itu, maka sia-sialah iman kita. Karena itu saya dan Bapak Mama pun harus hidup dalam keyakinan bahwa kuasa kebangkitan itu ya dan amin. Lewat bacaan ini kita akan belajar beberapa hal. Kisah dalam Injil ini dimulai dengan ketika murid-murid Yesus kembali ke pekerjaan mereka yang awal, menjadi penjala ikan di pantai Danau Tiberias. Karena sebelum mereka ada dalam pelayanan bersama Yesus, menjadi penjala manusia, mereka adalah penjala ikan. Simon bilang kepada murid-murid yang lain, "Aku mau pergi menangkap ikan." Murid-murid bilang, "Kami juga pergi bersamamu." Ini kali ketiga penampakan Yesus. Kalau kali pertama dan kedua itu mereka ada dalam ruangan yang terkunci rapat. Karena masih ada dalam ketakutan yang begitu rupa. Setelah Yesus guru mereka, Tuhan mereka, mengalami penderitaan dan kematian dengan cara disalib. Tetapi kini mereka sudah mungkin berkurang rasa takutnya, karena setelah mengalami 2 kali penampakan Yesus itu, dan mungkin masih belum yakin, bingung dengan apa yang harus mereka lakukan setelah Yesus menampakkan diri itu. Karena itu mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Alkitab mencatat bahwa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka ini punya sejumlah pengetahuan, keterampilan, pengalaman untuk mencari ikan. Dan itu tidak diragukan. Tetapi malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Tentu ada dalam kelelahan fisik, ada dalam kekecewaan. Setelah semalam lamanya perjuangan mereka tidak membawa hasil. Saat itu Yesus berdiri di tepi pantai dan Yesus menyapa mereka dengan kalimat, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Menarik sapaan Yesus ini. Mereka sementara ada dalam kelelahan karena tidak mendapat hasil apa-apa. Ternyata sejumlah pengalaman mereka tidak menjamin keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Tapi kemudian Tuhan datang dan minta, "Adakah lauk pauk padamu?" Mereka jujur, tidak ada. Tuhan bilang,
Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya. Itu perintah Tuhan. Lalu tanpa banyak komplain ataupun bantahan, mereka menebar, dan yang terjadi mereka tidak dapat menarik jala itu karena saking banyaknya ikan yang mereka peroleh. Pada ayat selanjutnya dicatat ikan-ikan yang besar 153 ekor banyaknya. Tuhan mau bilang lewat bagian ini. Dalam kegagalan kita, dalam keputusasaan kita, mungkin juga dalam pergumulan sakit penyakit atau kesepian kita, Tuhan mau bilang bahwa Tuhan ada. Dampak dari ketika mereka mendengar dan melakukan suara Tuhan, mereka mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Allah mau bilang bahwa Allah ada. Allah peduli dalam pergumulanmu, dalam perjuangan hidupmu. Karena Dia Allah yang Immanuel. Dia tidak dibatasi oleh kubur, oleh ruang dan waktu. Dia Allah yang kuasanya dahulu, kini, dan selamanya sudah berubah. Tidak berubah. Allah yang kuasanya tidak berakhir di kuburan, tetapi tetap hidup. Dan ini juga mau bilang bahwa Tuhan berkuasa atas dunia kerja kita. Dan Tuhan terlibat dalam kerja-kerja kita. Karena itu jangan kerja sampai lupa Tuhan. Karena Tuhan itu sesungguhnya sumber berkat. Mereka mau menuruti apa yang Tuhan bilang. Apa yang Tuhan perintahkan. Dan dampak dari ketaatan akan suara Tuhan itu adalah mujizat Tuhan. Bapak Mama, kadang-kadang kita mau mengalami, melihat mujizat Tuhan tanpa mau belajar taat, mendengar dan melakukan suara Tuhan. Dengar dulu suara Tuhan, belajar taat dulu apa perintah dan kehendak Tuhan. Baru mengalami mujizat Tuhan. Kita harus jujur, kadang-kadang iman kita adalah iman yang hanya cari mujizat, berkat Tuhan. Tapi tidak cari sumber berkat. Kemarin dalam PA ada salah seorang majelis, dia biasa mendoakan orang, lalu ada pemuda satu datang, dia bawa dia pun HP yang rusak. Dia bilang, Mama tolong berdoa sapu HP ini rusak. Jadi majelis kita ini, mama kita ini bilang, kalau HP rusak nah bawa pi konter. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang iman gampangan, hanya mau cari berkat dan mujizat Tuhan. Tanpa mau belajar serius, menyediakan waktu dengan sungguh untuk mencari, mendengar suara, dan belajar melakukan taat akan perintah daripada Tuhan. Kita belajar daripada murid-murid ini. Ternyata sejumlah pengalaman, keterampilan mereka, pengetahuan mereka tentang bagaimana bergumul dengan gelombang dan mendapatkan ikan yang banyak itu tidak menjamin keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Justru Tuhan menyediakan itu ketika mereka mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Menarik di sini ketika mereka mengalami mujizat Tuhan itu, murid yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes berkata kepada Petrus, dia tahu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan ada dalam pengakuan itu Tuhan. Ketika itu dia mengenakan pakaian sebab dia tidak berpakaian, lalu dia terjun ke dalam danau. Mujizat yang dialami, kuasa Tuhan yang disaksikan oleh murid-murid,
membawa mereka ada dalam sebuah cara pandang kepada Tuhan yang berbeda. Wajar kalau dia tidak pakai pakaian, tetapi karena dia tahu itu Tuhan, dia berpakaian. Mari kita menghampiri Tuhan dengan rasa hormat. Di tengah keberhasilan hidup kita, di tengah kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan dalam kerendahan hati. Sesuatu yang simple tapi dia memberi makna bagaimana kita harus dalam rasa hormat, dalam kerendahan hati datang. Karena semua mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita, kuasa kebangkitan yang kita alami dalam hidup kita, sesungguhnya mau mengarahkan kita dan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ada dalam pengakuan Dia Tuhan atas hidup kita. Menarik lagi di sini kalau kita lihat. Ketika murid-murid mereka naik ke darat, ternyata sudah ada ikan dan roti. Tuhan tadi minta mereka lauk pauk. Tapi ketika mereka naik ke darat, dengan hasil tangkapan mereka setelah mengikuti apa perintah Tuhan, Tuhan sudah sediakan ikan dan roti. Karena itu Tuhan mau bilang kepada kita, jangan sibuk kerja sampai kita lupa mencari Tuhan. Jangan terlalu sibuk cari berkat Tuhan sampai lupa Tuhan sumber berkat itu. Karena Tuhan menyediakannya. Tuhan sudah tahu kebutuhan murid-murid, lapar, kerja seharian. Tuhan mau bilang bahwa Tuhan peduli dengan kebutuhan jasmanimu. Tuhan tahu kebutuhan makan minummu. Dan Tuhan sebenarnya sudah menyediakan sebelum engkau berusaha. Dalam bagian Mazmur ada firman Tuhan yang bilang Tuhan memberi yang dicintainya pada waktu tidur. Betapa bersukacitanya kita yang dicintai Tuhan karena mendengar dan melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu kebutuhan kita dan Tuhan sudah menyediakan itu jauh sebelum kita berusaha. Tapi kemudian Tuhan juga mau belajar menghargai usaha kerja kita. Dari apa yang dihasilkan oleh murid-murid. Tuhan bilang bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan mau kasih tahu, Tuhan sudah sediakan. Sebenarnya Tuhan tidak kekurangan untuk makan. Tapi Tuhan juga mau lihat sejauh mana usaha kita. Sejauh mana bentuk syukur kita untuk hidup, tubuh yang kuat, hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan mau lihat bagaimana kita juga mau berupaya untuk bisa makan dan minum. Jadi ada bagian kita untuk kita lakukan peran kita, tetapi Tuhan sesungguhnya juga telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bawa apa yang ada padamu beberapa ikan. Dan kemudian Tuhan bilang, marilah dan sarapanlah. Tuhan memperteguhkan iman daripada murid-murid dalam kebersamaan makan dan minum. Budaya makan minum dalam setiap etnis kita masing-masing itu ada. Kebersamaan kita dalam berbagai-bagai tindakan itu tergambar dengan baik. Dan Tuhan mau supaya kita juga belajar untuk hidup dalam kebersamaan. Ketika Tuhan bilang mari dan sarapanlah, Tuhan minta supaya murid-murid Tuhan juga bawa apa yang menjadi bagian dari hasil kerja mereka dan dinikmati secara bersama-sama. Dan karena itu dalam bulan budaya ini kita juga diajak untuk mari memaknai setiap kebersamaan dalam budaya-budaya kita untuk
membangun persekutuan, membangun iman kita kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan juga mau ajar kepada kita di sini bahwa tangan yang selalu terbuka untuk memberi adalah tangan yang juga siap untuk menerima berkat Tuhan. Jadi tadi ketika Tuhan bilang bahwa beberapa ikan yang ada padamu itu, Tuhan minta yang ada pada kita untuk juga pakai melayani Tuhan. Itu sebagai tanda pengakuan bahwa apa yang ada pada kita itu sesungguhnya juga punya Tuhan. Tuhan yang kasih. Jadi yang sementara kita nikmati, kita terima, itu semuanya daripada Tuhan. Dan Tuhan minta dalam hidup ini kita tidak saja nikmati bagi diri sendiri. Tetapi dalam masyarakat yang berbudaya, dalam sebuah komunitas, kebersamaan, persekutuan, kita juga ada untuk orang lain. Bahkan berbagi dengan berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kadang kita merasa bahwa ini saya punya bagian daripada hasil kerja, karena itu saya pantas menikmati. Lu tidak kerja, jadi lu duduk di situ. Tetapi di sini Tuhan mau bilang bahwa apa yang ada pun datang, belajar untuk melayani. Karena sesungguhnya itu semua pun datang daripada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan terus menjalani kehidupan ini. Biarlah keyakinan kita terhadap kuasa kebangkitan itu selalu menjadi jaminan untuk kita melakukan perjuangan di dalam hidup ini dan membangun pengharapan di dalam hidup ini. Kuasa Tuhan dahulu, kini, dan selamanya tidak berubah. Karena itu saat ini kita masih terus menyembah Dia, Allah yang hidup itu. Allah yang kuasanya terus bekerja dalam hidup saya dan Bapak Mama. Selamat menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Biarlah minggu-minggu penampakan di dalam perayaan bulan budaya ini kita maknai sebagai cara Tuhan untuk terus memperteguh iman percaya kita. Bahwa kita tidak menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Allah yang hidup dalam kuasa kehidupan kita, kini dan sampai selama-lamanya. Karena Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Amin.